Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh, wa kana Allahu 'aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, kawan-kawan, adik-adik sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kaji satu tema tentang sejarah kepemimpinan di dalam tubuh umat Islam. Sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan tahun 1924, tepatnya 100 tahun yang lalu, ketika kekhalifahan Turki Utsmani runtuh di Turki. Sebegitu panjangnya kekuasaan umat Islam di dunia. Dan kepemimpinan umat Islam senantiasa berganti, mulai dari Jazirah Arab sampai ke daratan Turki. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengarkan penyadaran-penyadaran yang diberikan oleh guru-guru kita bahwa kepemimpinan itu adalah satu hal yang begitu diperhatikan di dalam Islam. Islam begitu serius ketika berbicara tentang kepemimpinan, baik di tataran teks maupun di tataran konteks. Kita ambil contoh saja satu ayat yang sudah begitu familiar, sudah kita ingat dan kita hafal. Ayat ke-59 di dalam surah An-Nisa, yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ada 3 perintah yang Allah berikan kepada orang beriman di dalam ayat ini untuk memberikan ketaatan. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ketaatan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah. Dan yang ketiga wa ulil amri minkum, dan juga ketaatan yang diberikan kepada pemimpin. Kita tahu ayat ini turun bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat itu Nabi masih hidup. Ayat ini turun Nabi masih hidup, ya karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu selama Nabi masih hidup, kepemimpinan itu hanya ada pada diri Nabi. Kepemimpinan tunggal, belum ada ulil amri waktu itu. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan, Nabi sebagai hakim, para sahabat kalau ada masalah langsung ketika sholat Nabi yang memimpin sholat. Jadi semua bentuk kepemimpinan ada pada satu orang, Nabi saja. Ulil amri belum ada. Tapi Al-Quran sudah menyebutkan ulil amri di ayat itu, yang mengisyaratkan bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka umat Islam ini perlu menunjuk adanya pemimpin. Umat Islam ini tidak boleh menjadi buih, dia harus dipimpin.
ada kepemimpinan. Sehingga dalam tataran konteks setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, salah satu hal yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat waktu itu apa? Menunjuk pemimpin umat Islam menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kenal dengan Khalifah, Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan bahkan kepemimpinan ini juga diperhatikan oleh Islam dalam tataran yang begitu sepele, Pak, dalam hal kecil. Contoh misalkan ketika kita melakukan perjalanan. Tadi Abu Ali memberikan pengumuman, dalam waktu dekat kita akan melakukan safar keliling pantai timur sampai dengan tengah Aceh. Kita melakukan safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza kana thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadakum." Jikalau ada di antara kalian 3 orang melakukan safar, maka hendaklah di antara 3 orang itu memilih 1 orang untuk menjadi pemimpin. Ya, urusan Jak Banda Aceh, Jak Medan. 3 orang melakukan perjalanan, maka pilih pemimpin. Padahal tidak perlu dipilih juga tidak apa-apa, udah besar semua. Sudah tahu Medan dipat, Banda Aceh dipat, sudah tahu semua. Tapi hendaklah kalian memilih 1 orang di antara kalian bertiga untuk menjadi pemimpin. Kemudian ada ungkapan yang begitu populer yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. La islama illa bijamaah. Tidak ada Islam itu kalau tidak berjamaah. Tidak ada Islam itu kalau tidak ada jamaah. Wala jama'ata illa bi imarah. Maka tidak ada yang namanya jamaah itu kalau tidak ada kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'ah. Dan tidak ada yang namanya kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Dan Islam ini dibangun di atas ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada ulil amri, orang yang ditunjuk untuk memimpin umat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau meninggalkan Madinah untuk berbagai macam keperluan, diantaranya pergi perang, beliau tidak pernah membiarkan Madinah itu tanpa ada pemimpin. Pasti beliau akan menunjuk salah seorang sahabatnya untuk menggantikan beliau. Dan di antara sahabat yang paling sering beliau tunjuk untuk menjadi pengganti beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika beliau pergi ke perang Badar, beliau menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi pemimpin di Madinah. Ada di perang yang lain ketika beliau berangkat ke Tabuk, lama sekali beliau berangkat, beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pengganti beliau di Madinah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali meninggalkan kota Madinah, beliau tidak pernah membiarkan kota Madinah tidak ada pemimpin. Nah, kita kembali lagi, Pak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kemudian ada pengganti beliau. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin pada saat itu? Tidak ada yang baku pada saat itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai beliau wafat, beliau tidak pernah menunjuk 1 orang secara tegas untuk menjadi pengganti beliau. Tapi yang ada beliau lakukan adalah memberikan isyarat. Dan isyarat ini tertuju kepada Abu Bakar. Banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Abu Bakarlah orang yang berhak menggantikan beliau pasca beliau wafat. Di antaranya ketika beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau khusus memilih Abu Bakar sebagai teman beliau. Padahal perjalanan hijrah itu perjalanan yang beresiko, rawan tertangkap. Seharusnya kalau pertimbangannya keamanan, seharusnya Nabi itu meminta Umar menjadi teman, atau meminta Hamzah menjadi teman, atau meminta Zubair menjadi teman, atau meminta sahabat yang memiliki kemampuan bertarung. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memilih Abu Bakar untuk menjadi teman beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Belum lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit keras, beliau pernah menunjuk Abu Bakar untuk menjadi pengganti beliau menjadi imam sholat kaum muslimin, dan banyak lagi isyarat-isyarat yang lain. Sampai kemudian Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu. Di ujung pemerintahannya Abu Bakar
tidak memberikan isyarat. Abu Bakar secara khusus menunjuk sahabat Umar bin Khattab menjadi pemimpin, pengganti beliau. Beliau memerintahkan Utsman bin Affan untuk menulis surat, yang di dalam isi surat itu menunjuk Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat. Penggantian dari Umar bin Khattab, penggantian dari Abu Bakar berganti dengan Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar. Kemudian ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu', beliau mengalami luka parah, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak menunjuk orang, beliau menunjuk tim. Ada 6 orang yang beliau tunjuk menjadi tim untuk memilih pemimpin di dalam tim itu. Ada 6 orang sahabat yang masuk dalam kelompok 10 sahabat yang jamin masuk surga. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Dan yang menjadi saksi adalah Abdullah bin Umar. Nah, yang menarik, ada satu sahabat lagi yang sebenarnya masuk dalam 10 sahabat yang jamin masuk surga, yaitu Sa'id bin Zaid. Tapi Umar melarang Sa'id bin Zaid tidak boleh masuk dalam 6 itu. Kenapa? Sa'id adalah saudara ipar Umar. Sebegitunya Umar menjaga kewajaran dalam kepemimpinan. Jangan sampai nanti orang memilih Sa'id gara-gara dia adalah saudara ipar Umar. Bandingkan dengan hari ini. Abdullah bin Umar, beliau memberikan wewenang. Abdullah bin Umar hanya boleh menjadi saksi, tidak memiliki hak untuk dipilih. Kenapa? Abdullah bin Umar anak saya, tidak boleh dipilih. Justru dia melarang dipilih. Kalau pilih batal. Padahal siapa Abdullah bin Umar? Para sahabat, andai saja Abdullah bin Umar dipilih, mereka tidak keberatan. Abdullah bin Umar, kata Nabi, sebaik-baik laki-laki. Beliau orang yang cerdas. Beliau bahkan termasuk ahli fatwa di antara para sahabat. Masuk dalam level al-mukthiruna minal futya. Imam Ibnu Jauzi mengatakan dari 120.000 sahabat, itu hanya ada 130 sahabat yang memiliki spesifikasi memberikan fatwa. Keilmuannya luar biasa. Di antara 130 orang sahabat itu yang memiliki kaliber ulama terbesar hanya 7 orang. Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Aisyah radhiyallahu anha, dan Abdullah bin Umar. Tapi tidak boleh, kata Umar bin Khattab, tidak boleh. Bandingkan juga dengan sekarang. Akhirnya terpilih Utsman bin Affan. Sampai kemudian kekhalifahan itu berada di tangan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali wafat, terjadi perubahan. Berdirilah dinasti Bani Umayyah. Setelah itu kepemimpinan berdasarkan keturunan. Kalau ayahnya wafat, yang menggantikan ayah anaknya. Dinasti Bani Umayyah dipimpin pertama kali oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah wafat diganti oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid wafat diganti dengan Muawiyah bin Yazid, mirip namanya. Dan seterusnya sampai kekhalifahan Bani Umayyah runtuh, digantikan Bani Abbasiyah, sampai runtuh ada dinasti Mameluk, Salahuddin dan seterusnya, sampai kemudian pada tahun 1299 berdiri kekhalifahan Turki Utsmani sampai dengan tahun 1924. Semua kepemimpinan umat Islam pada saat itu berdasarkan keturunan anak. Kalau anaknya soleh, amanlah negeri Islam. Kalau anaknya salah, petaka bagi umat Islam pada saat itu. Seperti itulah sejarah kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas sepanjang itu usia umat Islam, sepanjang itu pula umat Islam ini tidak pernah kosong dari yang namanya kepemimpinan. Selalu ada kepemimpinan itu. Dan pemimpin itu harus dipilih. Tidak boleh ada kondisi umat Islam tanpa ada pemimpin. Namun bagaimana memilih pemimpin, inilah yang kemudian diperhatikan. Perhatikan ketika Abu Bakar memilih Umar bin Khattab menjadi pemimpin, datang orang bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kalau nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepadamu, kenapa engkau menunjuk Umar bin Khattab? Apa yang kau jawab?" Sudah main ceritanya akhirat. Kau jawab apa nanti? Apa pertanggungjawabanmu? Kau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantimu. Abu Bakar memberikan alasan.
Umar bin Khattab pernah mengatakan, andai saja Abu Ubaidah ibnu Jarrah masih hidup, maka niscaya aku akan menunjuknya untuk menjadi pemimpin umat Islam menggantikanku. Kalau aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjawab bahwa aku pernah mendengar hadis bahwa umat ini ada orang kepercayaan, dan orang kepercayaan di tubuh umat ini adalah Abu Ubaidah. Semua mereka memiliki alasan, Pak. Kalau nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada mereka atas tanggung jawab kepemimpinan. Nah, hari ini kita memilih pemimpin tidak sama seperti mereka. Hari ini ada yang namanya mekanisme pemilihan umum. Semua orang diberikan hak untuk memilih. Tanggal berapa? Tanggal 4. 10 hari lagi. Semua kita diberikan hak untuk memilih. Maka yang pertama, lihatlah bagaimana para sahabat saling bertanya. Apa yang akan kau jawab sehingga engkau memilih si A untuk menjadi pemimpin? Kita juga akan ditanya. Karena yang namanya ulil amri itu, karena yang namanya pemimpin itu adalah orang yang diberikan amanah untuknya, di antara tugas mereka adalah menegakkan urusan agama. Jauh berbeda antara pemimpin dengan penceramah. Ada kemaksiatan di pojok sana, Pak. Penceramah cuma bisa berteriak seperti ini. Itu haram, itu haram, itu haram. Ada efek? Nah, ada. 1000 penceramah silakan maju ke mimbar. Tidak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa marah. Dan kita pun marah di sholat subuh. Yang pelaku maksiat tidak datang di sholat subuh. Yang kena marah siapa? Yang datang sholat subuh. Kasalah kerendut. Akan tetapi beda hanya ketika seorang pemimpin, dia punya hak untuk memutuskan. Pulpennya itu punya kuasa, Pak, menandatangani. Dia katakan tempat maksiat di sana harus bubar. Selesai dia teken, Pak. Dia bisa kerahkan sumber daya manusia, dibubarkan. Menceramah, penceramah jak kedeh Pak siro, Pak. Lagi elong, tapi jak kedeh siro, Pak. Ipoh, Pak, mati, Pak. Tidak ada guna kita. Berteriak, tegang urat leher. Nah, sehingga jangan sampai kita memilih pemimpin yang seharusnya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia menutup pintu-pintu kemungkaran, tapi jangan sampai terjadi justru dia membawa kemungkaran dan kemudian dia mengatakan kepada rakyatnya, nyopat neraka, nyopat surga, kapilih, Pak. Ada kayak itu pemimpin. Ini hak, ini batil. Awakkah karayo, kapilih. Tak ada pemimpin begitu. Dia bertanggung jawab. Makanya Utsman bin Affan mengatakan kekuasaan itu bisa menegakkan urusan agama yang itu tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran. Tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran. Al-Quran datang sebagai petunjuk, Pak. Kitab petunjuk. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya berisi ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini halal, ini perintah, ini larangan. Tapi Al-Quran hanya bisa menyampaikan. Yang menegakkan isi Al-Quran siapa? Kekuasaan, Pak. Yang menegakkan isi Al-Quran siapa? Pemimpin. Tapi kalau pemimpin tidak peduli dengan ajaran Al-Quran, dia tidak akan peduli. Sehingga ketika kita memilih pemimpin, maka sadarilah bahwa kita juga akan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka ditanya oleh para sahabat, kalau nanti pada hari kiamat kau akan menjawab apa ketika Allah bertanya, kenapa kau memilih dia? Kita semua akan ditanya. Ini bukan persoalan sepele. Sehingga jangan sampai pada hari ini ketika kita memilih si pemimpin, si A, si B, si C, yang menjadi alasan kita, proyek apa yang saya dapat, berapa uang yang saya dapat, berapa karung beras yang saya dapat. Kalau itu yang menjadi pertimbangan kita, maka sejatinya kita sudah memberikan kesaksian palsu dan itu adalah dosa besar. Maka tanyalah pada diri kita, Pak. Ketika kita memilih pemimpin nanti, tanya pada diri sendiri, apa pertimbangannya? Apa alasan kita? Dan itu akan kita jawab ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang teman mengatakan, kalau hari ini di dunia dengan uang 200.000, dengan proyek 1-2 proyek, PL ini, PL itu, kita sudah beralih memilih pemimpin yang tidak baik, lantas bagaimana nanti di akhir kiamat, di hari kiamat, Dajjal datang. Dengan 200.000 Pak kasihnya. Dengan proyek
Sudah singit kita Pak. Oh, lain tengku baiknya persabaran yang Dajjal kan. Apa bedanya? Dajjal itu dikatakan fitnah terbesar, Pak. Kenapa? Nabi sudah memberikan wanti-wanti. Apa ciri Dajjal itu? Salah satu ciri Dajjal kata Nabi, matanya buta sebelah. Kata Nabi. Matanya buta sebelah. Nabi mengatakan, dan Tuhan kalian tidak buta. Nabi mengatakan begitu, Pak. Dajjal itu matanya buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta. Sebegitu jelas Nabi memberikan ciri Dajjal, Pak. Jelas sekali, Pak. Tapi apa yang terjadi pada hari kiamat, Pak? Ketika orang sudah merasa lapar, panas, tidak ada air. Begitu Dajjal datang, hujan turun dari langit. Dajjal mengatakan, wahai langit turunkan hujan. Tanah yang gersang, tumbuh subur, Pak. Orang akan mengatakan, itu tak sembah Allah, man. Tak sembah Allah, tanya. Lepatnya. Sehingga kota-kota yang mendatangi Dajjal, mereka kemudian beriman kepada Dajjal. Hanya karena mereka tidak mampu menahan ujian, Pak. Lapar, dahaga. Maka sebelah 12 minum api, Pak. Mantap pilih menteng yang peng waktu ribe. Kabeh. Tak pilih pemimpin yang juk proyek kan tu. Napeng tanya. Jadi kalau dulu para sahabat memilih pemimpin yang amanah, tapi kalau hari ini amanah itu selera tim ses. Kenapa dia jujur? Karena saya tim ses. Besok tim ses yang B jujur, yang A nggak jujur lagi. Lagi kan gudanya orang Pak. Makanya hancur nanggronya. Karena semua kita sudah memberikan kesaksian palsu. Dan kesaksian palsu itu kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Pemimpin yang tidak amanah inilah yang setiap saat menghancurkan urusan-urusan kaum muslimin sampai dengan detik ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.